Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait penelitian yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Penelitian yang saya ingin lakukan yaitu saya ingin membahas mengenai pengaruh komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, dan leverage perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2018. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Wulandari, nomor induk 1710112023. Metode penelitian akuntansi lokal D. Selanjutnya, ke topik pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada latar belakang penelitian, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat adalah manfaat penelitian. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian di sini terdapat variabel dependen dan variabel independen, di mana kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen dan variabel independen terdapat komite audit independen sebagai X1, keahlian keuangan komite audit sebagai X2, dan leverage sebagai X3. Kemudian masuk ke variabel independen, yaitu kecurangan laporan keuangan. Sebelum memperkenalkan lebih lagi, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai dasar dari variabel ini, yaitu merupakan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan gambaran secara umum kondisi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Menurut IAI, laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, tujuan dibuatnya laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik dan arus kas. Tindakan kecurangan atas laporan keuangan mencakup perbuatan kesalahan yang disengaja atas nilai keuangan tertentu untuk menghasilkan suatu tampilan keuntungan yang lebih baik guna mengelabui atau mengecoh pemegang saham maupun kreditor. Kemudian di sini, menurut Association of Certified Fraud Examiners tahun 2016, kecurangan laporan keuangan yaitu the deliberate misrepresentation of the financial condition of an enterprise accomplished through the international misstatement or omission of amounts or disclosure in the financial statement in order to deceive financial statement user, yang dapat diartikan sebagai kondisi keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang disengaja atau salah penghilangan suatu nilai atau jumlah atau pengungkapan di laporan keuangan yang bertujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Kemudian, menurut Association of Certified Fraud Examiners 2016, industri manufaktur berada di posisi ketiga sebagai industri yang memiliki tingkat kecurangan paling tinggi sebesar 8,8%. Di Indonesia sendiri, survei yang dilakukan oleh Fraud Indonesia tahun 2016
oleh Asosiasi Penguji Penipuan Bersertifikat atau SV, Indonesia industri manufaktur berada pada posisi kelima sebagai industri yang memiliki tingkat kecurangan sebesar 3,5%. Kemudian di perusahaan manufaktur sendiri terdapat beberapa kasus, semisalnya yaitu kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk 2001 dan juga ada kasus pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau EISA yang melakukan penggelembungan dana pada laporan keuangan 2017. Selanjutnya yaitu ada Komite Audit Independen. Kecurangan pada laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan dapat dihindari oleh perusahaan dengan dibentuknya komite audit atau audit komite. Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK 04/2015 yang menjelaskan pengertian komite audit sebagai berikut, yaitu komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Kemudian, komite audit independen sendiri yaitu adalah anggota komite audit yang bekerja secara independen yang tidak terkait dengan perusahaan di mana anggota tersebut bekerja. Di sini dituangkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK 04/2015. Menurut Kamarudin dan Wan tahun 2014 menyatakan bahwa perusahaan terlibat dalam penipuan pelaporan keuangan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menyewa lebih banyak direksi independen untuk komite audit mereka daripada perusahaan lain, sehingga memiliki kecenderungan lebih mudah dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. Kemudian yaitu ada keahlian keuangan komite audit. Selain anggota komite audit yang bersifat independensi yang telah saya sebutkan, komite audit juga harus memiliki keahlian di bidang keuangan atau memiliki latar belakang akuntansi. Keahlian keuangan komite audit diukur berdasarkan latar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan yang dimiliki. Pengukuran pengetahuan berdasarkan Peraturan OJK nomor 55/POJK 04/015 yang menyebutkan bahwa wajib memiliki paling kurang satu anggota yang terlibat berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan. Selain anggota komite audit wajib memahami laporan keuangan bisnis perusahaan khususnya berkaitan dengan layanan jasa atau kegiatan untuk emiten atau perusahaan publik. Proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta peraturan undang-undang terkait lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada leverage. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Penggunaan leverage bisa menimbulkan beban dan risiko bagi perusahaan, apalagi jika keadaan perusahaan sedang memburuk. Di samping perusahaan harus membayar beban bunga yang semakin besar, kemungkinan mendapat penalti dari pihak ketiga dapat terjadi. Perusahaan yang menggunakan leverage memiliki tujuan agar mendapat keuntungan yang didapatkan lebih besar daripada biaya tetapnya. Dilihat dari tujuan perusahaan yang menggunakan leverage, maka memiliki kemungkinan bagi perusahaan melakukan kecurangan pada laporan keuangan. Pada penelitian sebelumnya tentang pengaruh leverage perusahaan terhadap kecurangan pelaporan keuangan oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976, menemukan bahwa semakin meningkat rasio leverage perusahaan, maka akan semakin meningkat juga kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Pada akhirnya, penelitian Allwetz and Zimmer
tahun 1986 menemukan bahwa perusahaan yang berukuran besar dan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi berusaha untuk memanipulasi labanya pada periode saat ini. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu apakah komite audit independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Apakah keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Apakah leverage perusahaan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kemudian pada tujuan penelitian ini, melihat dari perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui pengaruh komite audit independen terhadap kecurangan laporan keuangan, untuk mengetahui pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan, dan untuk mengetahui pengaruh leverage perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir dari topik pembahasan yaitu manfaat penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu peneliti ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan dapat menjadi bahan literatur untuk menambah wawasan dalam bidang studi akuntansi yang membahas mengenai komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, dan leverage perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Kemudian juga memberikan masukan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian mengenai komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, dan leverage perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Kemudian juga terdapat manfaat praktis. Manfaat praktis ini terdapat pada perusahaan, akademisi, dan investor dan kreditor, di mana bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai seberapa pentingnya keberadaan komite audit dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat di bursa efek, khususnya pada perusahaan manufaktur, serta menjadi masukan bagi perusahaan manufaktur untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, khususnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, dan leverage perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, bagi investor dan kreditor dapat memberikan informasi pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi atau memberikan kredit pada perusahaan. Baik, kurang lebih sekian paparan metode penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.